Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 193. Kebanyakan orang mengira Ang Lee telah memenangkan penghargaan peluru emas setelah lulus penilaian peluru emas, namun mereka hanya penasaran kapan sekolah akan memberikan penghargaan tersebut kepada Ang Lee. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Ang Lee harus menyelesaikan ujian kematian sebelum dia benar-benar dapat memenangkan penghargaan peluru emas. Di antara sedikit orang tersebut adalah Natasha. Natasha mengetahui hal ini bukan karena dia adalah dokter cantik di sekolahnya, tetapi karena dia adalah pacar pemenang Golden Bullet Award. Lian keluar dari kantor kepala sekolah semi dan langsung pergi ke ruang medis Natasha dan menemukan bahwa Philip juga hadir. "Philip, apakah kamu tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjemput gadis?" goda Ang Lee. "Liang, selamat telah lulus ujian peluru emas," kata Philip dan berkedip. "Apa yang perlu diberi selamat? Apakah dia bisa bertahan atau tidak, itu soal lain," teriak Natasha dengan marah. Baru saat itulah Lian menyadari ada yang tidak beres dengan suasananya. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Philip dan berbisik, "Hei, bukankah bibimu ada di sini? Ini lebih menakutkan dari itu. Dia tahu bahwa kamu akan berpartisipasi dalam persidangan kematian," jelas Philip dengan suara rendah. Lian tampak sedikit terkejut. Meski tidak ada apa-apa antara dia dan Natasha, kami tetap berteman, dan Natasha masih sangat peduli pada Ang Lee. "Yah, tiba-tiba aku memikirkan hal lain, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua," kata Lian dan ingin melarikan diri. Ledakan. Pintunya ditutup oleh Natasha. Dia memegang gunting di tangannya dan berkata dengan wajah tenang, "Duduk." Lian menatap gunting di tangan Natasha dan berkata sambil tersenyum kering, "Natasha, tolong beritahu saya apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu dioperasikan. Lagi pula, kamu adalah seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka." Natasha berkata sambil mendekati Lian, "Lagi pula, kamu akan mati, sebaiknya kamu mati di tanganku, sehingga seseorang akan mengambil tubuhmu." Berdebar. Lian duduk di kursi, berbalik dan berteriak minta tolong kepada Philip, "Hei, apakah kamu masih pria yang tidak tahu cara mendisiplinkan wanitamu?" Philip mengangkat tangannya dan berteriak, "Jangan lihat aku, tentu saja aku ingin menyentuh Natasha yang cantik, dan berbudi luhur." "Kamu!" teriak Lian. Natasha menggunakan gunting untuk memotong perban di lengan Lian, tapi tindakannya agak kasar. "Aku bilang kalian, tidakkah kamu ingin mati? Omong kosong apa penghargaan Golden Bullet yang begitu penting?" Petik 2. Natasha menggerutu sambil dengan kasar mengganti pakaian Lian. "Natasha, kamu tidak mengerti." Lian menjerit kesakitan lagi, tiba-tiba menyadari bahwa ketika seorang wanita marah, sebaiknya kamu tidak membuat alasan apapun. "Apa yang tidak aku mengerti?" tanya Natasha sambil menatap Lian. Lian berkeringat dingin. Tidak terlalu sakit saat dia terkena peluru. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengatakan bahwa keterampilan medis Anda sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, apakah Anda tidak tertarik dengan pengobatan Tiongkok? Saya punya teman yang ahli di bidang ini. Dia sangat ahli dalam akupuntur dengan jarum perak. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda di lain hari." Petik 2. Ang Lee mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Diam." Natasha tidak menerima umpan sama sekali. Dia berbalik dan menatap ke arah Philip yang sedang mencibir, "Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh dan membantu membujuknya dengan cepat. Tidak peduli betapa pentingnya penghargaan peluru emas, itu tidak sepenting kehidupan." Tanda seru petik 2. Batuk. Philip buru-buru berdeham dan berkata, "Lian, aku tidak sedang membicarakanmu. Jangan terlalu kompetitif. Bagaimana jika Anda memenangkan Golden Bullet Award? Teman-teman, Anda harus belajar untuk merasa puas, jika tidak, Anda tidak akan punya apa-apa jika mati. Anda perlu belajar lebih banyak dari saya, dan yang terbaik adalah menemukan pacar yang lembut seperti Natasha saya sesegera mungkin, menikah dan memiliki anak sesegera mungkin." Petik 2. Ang Lee segera memutar matanya ke arah Philip dan berkata seolah dia baru saja memikirkannya, "Hei, sepertinya aku ingat seseorang adalah pemenang Golden Bullet Award." Philip segera merasakan aura pembunuh dalam diri Natasha dan langsung berkata, "Itu dulu. Lihat betapa bagusnya aku sekarang. Semakin biasa hari-harinya, semakin nyata jadinya." "Mengerti." Ang Lee sangat ingin meludahi wajah Philip. Mual. Luka Lian akhirnya diobati dengan perlakuan sadis Natasha. "Ingatlah untuk mengganti obatnya lagi setelah 3 hari dan kamu akan baik-baik saja." "Terima kasih, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi." Lian berdiri dan meninggalkan ruang medis seolah melarikan diri. "Aku akan mengantarnya pergi." Philip mengejarnya, mendatangi Lian dan berbisik, "Lian, kamu harus tahu bahwa aku mendukungmu di dalam hatiku, saudaraku. Semoga kamu beruntung." Lian memandang Philip dengan pandangan meremehkan, pria yang bertolak belakang dengan jenis kelaminnya dan tidak manusiawi. Dalam 3 hari berikutnya, tugas utama Lian adalah memulihkan luka-lukanya sehingga ia dapat mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk persidangan kematian. Tentunya demi menjaga kondisi tubuhnya dalam bertarung terbaik, Ang Lee tak lupa melakukan beberapa latihan yang sesuai.
3 hari kemudian, setelah Lian pergi ke tempat Natasha untuk mengganti balutan, lukanya pada dasarnya sudah sembuh dan tidak ada rasa sakit. Lian, seseorang mencarimu di luar. Oliver menemukan Lian dan berkata, seseorang sedang mencarinya di luar sekolah, yang membuat Lian sangat aneh. Ketika dia bergegas ke gerbang, dia menemukan bahwa itu adalah Su Xiaomei dan Wu Jinseng. Su Xiaomei berganti pakaian kasual, benar-benar menonjolkan vitalitas muda seorang wanita. Wu Jinseng mengenakan seragam kamuflase. Dua teman sekelas lama sedang berkunjung, jadi Lian tentu saja meminta izin dari sekolah untuk menemani mereka berjalan-jalan ke kota. Siang harinya, mereka bertiga menemukan sebuah restoran Cina. Terlalu banyak makan makanan barat memang membuat orang merasa mual, namun cita rasa kampung halaman membuat orang merasa nyaman. Lian menatap Wu Jinseng sejak dia duduk, yang membuat Wu Jinseng sangat tidak nyaman. Bos, apakah ada bunga di wajahku? Wu Jinseng bertanya sambil menyentuh wajahnya. Wu Jinseng, apakah kamu belum kembali ke Tiongkok? Kenapa? Kamu berpakaian seperti ini untuk bergabung dengan tentara. Lian kemudian menanyakan keraguannya. Wu Jinseng menghela nafas dan berkata, hei, bos, ceritanya panjang. Saya benar-benar ingin bergabung dengan tentara setelah kembali ke Tiongkok, tetapi orang-orang mengatakan kesehatan saya tidak baik dan bersikeras untuk tidak bergabung dengan tentara. Saya tidak punya pilihan selain pergi ke luar negeri dan bergabung dengan Orion. Petik 2. Orion, ada apa? Lian bertanya dengan bingung. Bos, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Orion. Wu Jinseng bertanya seolah dia terkejut. Lian menggelengkan kepalanya. Dia tahu arti kata Orion dan memang belum pernah mendengar tentang organisasi Orion. Bos, kamu pasti tahu tentang Orion, kan? Wu Jinseng bertanya. Lian menatap Wu Jinseng dengan ekspresi jijik. Lagi pula, aku juga peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang Orion? Wu Jinseng mengusap dadanya dan berkata dengan bangga, ada Orion di langit, dan kami Orion ada di tanah. Setelah banyak bicara, Ang Li masih belum mengerti apa itu Orion. Su Xiaomei tidak tahan dan berkata, itu hanya kelompok tentara bayaran kecil dengan hanya 10 orang. Bab 194. Tentara bayaran. Wu Jinseng sebenarnya bergabung dengan kelompok tentara bayaran, dan itu adalah kelompok tentara bayaran kecil dengan hanya 10 orang. Lian tidak punya perasaan lain kecuali keterkejutan. Kelompok tentara bayaran mana yang akan menerima seseorang seperti Wu Jinseng? Lian sekali lagi melihat seragam kamuflase Wu Jinseng, dan tiba-tiba menyadari bahwa pakaian itu tampak seperti seragam kamuflase yang dikenakan oleh siswa dalam pelatihan militer. Mengingat terakhir kali Wu Jinseng ditipu, Lian menduga Wu Jinseng telah ditipu lagi. Hei, bukankah itu kaptenku? Wu Jinseng tiba-tiba berdiri dan berteriak. Lian menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang berjalan di pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan rambut tipis, janggut acak-acakan, bulu hidung hampir mencapai mulut, dan perut buncit. Kelompok orang yang mengikuti di belakang juga lebih aneh dari yang terakhir, dan mereka semua memiliki satu ciri yang sama, kecerobohan. Wu Jinseng berlari ke arah pria parubaya dengan perut buncit dan memanggilnya pemimpin dengan hormat. Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion. Lian telah memutuskan bahwa Wu Jinseng telah ditipu, karena kelompok tentara bayaran Orion tidak hanya ceroboh, tetapi juga orang yang timpang. Bukan karena Ang Li mendiskriminasi penyandang disabilitas, namun dilema yang dihadapi oleh orang cacat di medan pertempuran hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Misalnya, berjalan kaki akan sulit dilakukan oleh orang normal. Bagaimana orang cacat bisa berjalan? Apakah Anda menunggu untuk ditangkap oleh musuh? Ditambah dengan deskripsi yang ceroboh dari orang-orang ini, dapatkah mereka menjadi kelompok tentara bayaran dengan efektivitas tempur? Seragam kamuflase yang dikenakan Lian memiliki banyak tambalan, tapi dia jelas tidak jorok. Pakaiannya telah dicuci dengan sangat bersih. Itulah perbedaannya. Bos, ini pemimpin kelompok tentara bayaran Orion kita, Arsa. Kapten, keduanya adalah teman sekelas dan teman yang kusebutkan padamu, Lian dan Su Xiaomei. Wu Jinseng memperkenalkan kedua belah pihak. Oh, jadi kamu adalah teman Jinseng. Pertemuan adalah takdir, kenapa kita tidak berkumpul agar kita bisa lebih mengenal satu sama lain? Arsa berkata sambil tersenyum, tapi matanya terus menatap Su Xiaomei, sama sekali mengabaikan Lian. Maaf, aku tidak tertarik makan bersamamu. Su Xiaomei menyapa Lian dan pergi. Xiaomei, Xiaomei. Wu Jinseng tidak dapat menghentikannya bahkan setelah menelepon beberapa kali. Ang Li tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini, jadi dia berkata kepada Wu Jinseng, maaf, liburan saya akan segera tiba, dan saya harus kembali untuk melapor. Mari kita bertemu lagi lain kali kita punya kesempatan. Baiklah, sampai jumpa lagi lain kali aku datang ke Jerman, kata Wu Jinseng. Lian tersenyum tak berdaya, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wu Jinseng dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Jinseng, apa maksudmu dengan kedua teman ini? Apakah mereka terlalu tidak sopan? Sejujurnya, Jinseng, jika aku tidak memberimu wajah, aku pasti sudah menjatuhkan mereka sejak lama. Anggota kelompok tentara bayaran Orion mengeluarkan suara tidak puas satu persatu.
Arsa melambaikan tangannya yang besar dan berkata, oke, kita semua bersaudara, jadi kita harus memberi wajah pada Ginseng. Tetapi, Ginseng, kata-katanya kembali lagi. Lian yang kamu sebutkan sepertinya tidak terlalu kuat. Dia sama lemahnya dengan wanita. Bisakah kamu menjatuhkannya dengan satu tangan? Berbeda dengan dia, Anda memiliki potensi besar. Percayalah, kamu akan menjadi raja tentara bayaran dalam waktu kurang dari 3 tahun atau bahkan 1 tahun di bawah pelatihanku. Petik 2. Mendengar ini, Lian terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bualan ini terlalu keterlaluan, bukan? Ginseng, abaikan saja. Ayo kita minum. Bos, tolong kosongkan kamar pribadi terbaikmu dan sajikan anggur dan makanan enak untuk kami semua. Ginseng, kamu baru saja bergabung dengan Orion dan kamu harus berperilaku baik. Makanan ini akan menjadi milikmu. Jelas sekali, Wu Ginseng, generasi kedua yang kaya, telah dimanfaatkan lagi. Setelah keluar dari hotel, Su Xiaomei berbelok di tikungan dan masuk ke dalam Mercedes-Benz. Sopirnya adalah kepala pelayan Fubo. Bagaimana penyelidikannya? Su Xiaomei bertanya dengan wajah cemberut. Fubo menjawab sambil mengemudi, sudah diselidiki dengan jelas. Ang Li memang lulus ujian peluru emas, tetapi jika dia ingin memenangkan penghargaan peluru emas, dia harus berpartisipasi dalam uji coba kematian. Uji coba kematian. Su Xiaomei sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu tahu siapa subjek persidangannya? Stephen, mantan pemenang Golden Bullet Award, jawab Faubert. Apakah itu dia? Alis Su Xiaomei kembali menegang. Faubert melanjutkan, meskipun kami tidak tahu kapan Ang Li akan mengambil tindakan, kami hanya perlu mengawasi Stephen. Yah, aku mengerti. Temukan seseorang untuk mengawasi Stephen. Su Xiaomei memerintahkan. Ya. Fubo menjawab dengan lembut, ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Nona, saya telah menggunakan komputer untuk melakukan simulasi. Jika level Ang Li saat ini ingin bersaing dengan Stephen, tingkat kemenangannya kurang dari 40%. Saya pikir sudah waktunya untuk mengambil tindakan, rebut cincin naga hitam. Su Xiaomei menarik napas dalam-dalam dan berkata, cincin naga hitam bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah rahasia di balik cincin naga hitam dan kekuatan yang diwakilinya. Untuk mendapatkannya, kita masih membutuhkan Ang Li, jadi dia tidak boleh mati di sini. Selama persidangan kematian. Saya mengerti. Fubo menjawab dengan hormat. Bagaimana penyelidikan masalah lainnya? Su Xiaomei bertanya. Paman Fu menjawab, tidak ada masalah dengan latar belakang Wu Ginseng. Adapun kelompok tentara bayaran Orion, mereka benar-benar kelompok tentara bayaran pembohong yang tidak memiliki kemampuan tempur sama sekali. Su Xiaomei menggelengkan kepalanya keras ketika dia mendengar ini dan berkata, tidak. Wu Ginseng dan aku telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun, dan dia mengejarku selama beberapa tahun. Setiap kali Lian muncul, dia juga akan muncul. Saya merasa dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Anda harus menyelidikinya lebih jauh saat Anda kembali. Ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang terdekatnya, jadi Anda harus mulai menyelidikinya sejak dia lahir. Saya ingin tahu dengan siapa dia berhubungan dan di mana saja dia sepanjang hidupnya. Petik 2. Ya. Paman Fu menjawab sambil melirik keluar sambil berbicara. Ini Lian, apakah kamu ingin mengikutinya? Tidak perlu. Su Xiaomei memerintahkan untuk mengemudi. Lian hanya melihat mobil Mercedes-Benz hitam lewat, tetapi dia tidak melihat bahwa Su Xiaomei yang duduk di dalam mobil. Sekembalinya ke sekolah, Lian melakukan beberapa latihan sederhana seperti biasa, lalu istirahat dan menyeka senjata dan perlengkapannya. Tugas-tugas membosankan ini adalah salah satu mata kuliah wajib Ang Li. Lian, lihat. Ali tiba-tiba muncul di depan Lian dan berteriak. Lian mendongak dan melihat Ali memegang senapan Mosin Nagant di kedua tangannya, yang merupakan miliknya. Pada penilaian peluru emas terakhir, senapan ini terlempar ke sungai bersama Ang Li dan mengalami beberapa kerusakan. Setelah kembali, Ali mencari kesempatan untuk memperbaikinya. Sekarang, ini seperti senjata baru. Terima kasih. Kata Lian penuh terima kasih. Selain senapan sniper Type 85 yang dibawanya dari Tiongkok, Ang Li berencana membawa senapan Mosin Nagant ini saat persidangan kematian. Bab 195. Lian terbaring di lereng, mengenakan seragam kamuflase berpasir, dan seluruh tubuh serta perlengkapannya ditutupi terpal besar. Terpal kamuflase menghasilkan efek kamuflase yang sempurna. Dari kejauhan, itu hanya sebagian dari lereng, dan tidak ada bayangan bahwa ada penembak jitu yang bersembunyi di bawahnya. Lian tiba di lokasi ini sebelum fajar. Sekarang sudah senja. Dia berbaring tak bergerak, memegang teleskop di tangannya untuk mengamati waduk di seberang. Suatu hari yang lalu, Ang Li tiba di negara yang dilanda perang di Timur Tengah. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Stephen bersembunyi di reservoir seberang. Berbeda dengan orang biasa, Stephen sepertinya tidak tertarik pada hal-hal seperti minyak dan mineral, melainkan sangat tertarik pada air. Air adalah sumber kehidupan, tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa air. Stephen mengambil alih waduk, menaikkan harga air, dan menggunakan sumber air tersebut untuk menghasilkan uang. Setidaknya ada ratusan pria bersenjata di seluruh waduk. Orang-orang bersenjata ini semuanya adalah ahli yang dipilih dengan cermat oleh Stephen.
Mereka adalah mesin pembunuh yang kejam. Ditambah dengan aliansi licik Stephen dengan angkatan bersenjata setempat, dia menjadi penguasa di sini, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Lian mengintai di sini selama sehari, tapi tidak melihat bayangan Stephen. Sebagai mantan pemenang Golden Bullet Award, Stephen berhati-hati dan tahu bahwa banyak orang menginginkan nyawanya, jadi dia membangun bunker besar di bawah waduk. Kecuali benar-benar diperlukan, Stephen tidak akan pernah meninggalkan kerajaan bawah tanahnya. Lian mengintai selama sehari, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak memperoleh apapun. Mulai pukul 8 pagi, sebuah kapal tanker air masuk dan keluar waduk sebanyak 4 kali, seolah mengantarkan air ke suatu tempat. Lian membuka peta dan menghitung berdasarkan waktu kapal tanker air itu menuju ke kota kecil 60 km ke arah timur. Jika ingin membunuh Stephen, kamu harus memancing targetnya keluar dari bunker. Truk air menjadi umpan bagi Ang Li untuk memancing Stephen keluar. Setelah gelap, Lian meletakkan perlengkapannya dan mulai memindahkan posisinya, menuju kota kecil di sebelah timur. Sebelum memasuki kota, Lian menemukan tempat untuk menggali lubang dan mengubur sebagian besar peralatannya di dalamnya. Dia hanya membawa pedang dan pistol dengan peredam. Dia melepas seragam kamuflasenya, mengenakan pakaian lokal, dan menutupi seluruh wajahnya, hanya menyisakan matanya saja. Dengan cara ini, Lian tidak jauh berbeda dengan penduduk setempat. Setelah menyamar, Lian memasuki kota. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya mengerti situasinya. Anda membenci iblis bernama Stephen. Jangan khawatir, serahkan tugas ini kepada kami adalah pejuang pembunuh iblis yang kamu cari. Begitu dia memasuki kota, Lian tersedot oleh ledakan suara. Alun-alun kota dipenuhi orang, dan seorang pria yang sangat jorok dengan perut buncit berdiri di atas drum bensin besar dan memberikan pidato. Apakah itu dia? Lian segera mengenali pria dengan penampilan yang sangat khas ini, yaitu Arsa, pemimpin kelompok tentara bayaran Orion. Melihat lagi, Lian melihat anggota kelompok tentara bayaran Orion lainnya berdiri melingkar di luar drum minyak, termasuk Wu Jinseng. Mengapa kelompok tentara bayaran pembohong ini datang ke sini? Lian merasa penasaran beberapa saat. Jika Anda ingin menipu orang, Anda harus membuat orang yang Anda tipu itu percaya. Kelompok tentara bayaran Orion sepertinya telah melakukan kesalahan. Selain penampilannya yang masih jorok, seragam kamuflase mereka juga telah diganti dengan yang baru. Mereka semua bersenjata lengkap dan memegang senjata di tangan, sehingga membuat mereka terlihat agak megah. Tuan, saya rasa Anda pasti salah. Kami tidak ingin membunuh siapapun, kami hanya ingin minum air. Arsa berjongkok, menatap lelaki tua itu dan berkata, aku tidak salah. Iblis Stephen mengendalikan sumber air. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu tidak akan bisa minum air murah. Setelah jeda sebentar, Arsa kembali berdiri dan berteriak keras. Apakah menurut Anda pipa air yang pecah menyebabkan kota ini kekurangan air? Dalam 2 hari terakhir, kami telah menyelidiki dengan jelas. Pipa air itu sengaja diledakkan. Tahu siapa yang melakukannya? Saya rasa sudah jelas bahwa Anda juga telah menebak bahwa iblis Stephen lah yang melakukannya. Petik 2. Pak, menurut saya Anda salah. Pipa air itu milik Stephen, kenapa dia meledakkannya? Arsa memasang ekspresi meremehkan dan berkata, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Kamu bodoh. Coba pikirkan betapa mahalnya harga air yang kamu minum selama 2 hari terakhir ini. Sejak Stephen mengambil alih sumber air yang kami minum 10 kali lebih mahal dari sebelumnya, dan air yang mereka kirimkan dalam 2 hari terakhir bahkan lebih mahal lagi. Saya bangkrut hanya untuk minum air. Ya, itu pasti Stephen. Dia hanya membuat alasan untuk menjual air kepada kita dengan harga lebih tinggi. Kamu benar. Kalau sesederhana pipa pecah, kenapa berhari-hari tidak diperbaiki? Stephen, iblis itu, jika mereka tidak mati, pada akhirnya kita semua akan mati kehausan. Terjadi keributan di antara kerumunan. Ang Li tidak punya waktu untuk mempelajari bahasa negara ini, jadi dia mengandalkan penerjemah untuk memahaminya. Di saat yang sama, dia juga mencari tahu alasan kapal tanker air itu datang ke kota kecil ini. Ternyata sumber air kota ini terputus. Apakah sesederhana itu? Ang Li melihat senyuman licik terpancar di wajah Arsa, dan sulit untuk tidak berpikir bahwa masalah pipa air tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jangan khawatir, aku akan membunuh Stephen untuk mendapatkan kembali sumber air untukmu. Arsa mulai memberikan pidato yang menginspirasi lagi, dan akhirnya terbatuk dan berkata, "Yah, menurutku kamu juga tahu betapa sulitnya Stephen, dan dia memiliki banyak orang di bawah komandonya. Dengan begitu banyak orang bersenjata yang mencoba membunuhnya dan mendapatkan kembali sumber air, rakyatku pasti akan berkorban banyak. Saya tidak ingin uang, tetapi rakyat saya harus makan, bukan? Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Arsa dianggap sebagai penyelamat kota, dan orang-orang rela mengeluarkan uang dari kantong mereka untuk memberinya uang, berharap dia bisa menyelesaikan masalah air semua orang. Jangan khawatir, besok aku akan membantumu merampok truk tangki air terlebih dahulu, lalu langsung pergi ke waduk untuk membantumu mendapatkan kembali sumber air. Arsa tidak bisa menutup mulutnya sambil tertawa setelah menerima uang tersebut. Lian tersenyum diam-diam dan mendapat ide di benaknya. Anak buah Arsa terus membuat keributan hingga larut malam. Di tengah malam, pintu kamar hotel tempat tinggal kelompok tentara bayaran Orion dibuka.
Arsa menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, lalu melambaikan tangannya dan menyelinap keluar hotel bersama Wu Jinseng dan yang lainnya. Orang ini sangat ingin melarikan diri setelah mengambil uang. Lian sudah menduga hal ini. Dia bersembunyi di atap seberang hotel pagi-pagi sekali. Saat dia melihat Arsa dan rombongannya menyelinap keluar, dia mengeluarkan pistol dengan peredam. Kapten, bukankah buruk jika kita harus melarikan diri setelah menerima uang? Wu Jinseng mengikuti Arsa dan bertanya dengan suara rendah. Bab 196. Arsa berbalik dan memutar matanya sambil memarahi dengan suara rendah, apa yang kamu tahu? Hari ini saya akan mengajari Anda aturan pertama di medan perang. Hidup adalah yang terpenting, jika mati tidak akan ada yang tersisa. Mengapa kita menjadi tentara bayaran? Tentu saja demi uang. Sekarang setelah Anda punya uang, apakah Anda benar-benar ingin membunuh Stephen? Jangan lupa, Stephen memiliki ratusan orang di bawah komandonya, dan kita bahkan tidak bisa menambal gigi mereka. Petik 2. Tidak, menurutku tidak bermoral menipu orang-orang itu. Kata Wu Jinseng. Moralitas, berapa nilai moralitas? Arsa terkekeh dan meraih pintu mobil. Kapan? Terdengar suara nyaring, dan ada lubang di pintu mobil di samping Arsa. Tubuh Arsa gemetar ketakutan, dan dia buru-buru menarik tangannya, matanya bergerak maju mundur mencari di kegelapan. Kapten, ada apa? Kelompok tentara bayaran Orion sebenarnya hanyalah tim pembohong. Dengan pergerakan sebesar itu, mereka bahkan tidak mengetahui bahwa Arsa telah tertembak. Bukan apa-apa. Arsa terbatuk ringan untuk menutupi kepanikannya, berbalik dan menatap Wu Jinseng dan berkata, menurutku Jinseng benar. Tidak bermoral bagi kita untuk mengambil uang itu dan pergi. Semua orang harus kembali. Kapten, kamu. Diam, aku akan kembali segera setelah aku bilang. Al-Sali memarahi, berbalik dan lari ke hotel. Sebagai penembak jitu, Lian lebih santai dan bermalam di atap, yang bisa dianggap memantau kelompok tentara bayaran Orion. Begitu hari mulai gelap, Arsa keluar dari hotel bersama kelompok tentara bayaran Orion, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri tadi malam. Serahkan semuanya padaku. Selama orang-orang itu berani datang, aku akan mengambil tangki airnya dulu, lalu bergegas ke waduk. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali sumber airnya. Teriak Arsa keras. Sebenarnya Alpa masih ingin kabur, namun dia khawatir dengan pria bersenjata yang tiba-tiba menembaknya kemarin, dan dia dikepung oleh orang-orang di tengah alun-alun tanpa ada kesempatan untuk pergi. Bip bip bip. Pada pukul 9 pagi, kapal tanker air melaju ke kota dengan membunyikan klakson. Pergi, apa kamu tidak mau minum air? Cepatlah mengantri, atau kami tidak akan memberimu air. Keluarkan uang dari sakumu dan bersiaplah. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Tangki air berhenti di depan orang banyak, dan 3 pria bersenjata melompat keluar dari kendaraan dan berteriak keras, mengira orang-orang berkumpul di sini pagi-pagi sekali dan menunggu untuk membeli air. Bah, kami tidak akan memberimu 1 sen pun. Teriak seorang bibi yang gemuk. Wow. Salah satu pria bersenjata segera mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke wanita gemuk itu sambil berteriak dengan kejam, saya pikir kamu lelah hidup. Beri kamu waktu 3 detik untuk menghilang dari mataku, kalau tidak aku akan menembakmu. Bibi gendut itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, tapi kemudian dia menyentuh dadanya dan berteriak, jangan mengira aku takut padamu. Apakah kamu satu-satunya yang membawa senjata? Orang-orang kami juga memilikinya. Ya, kami menyewa tentara bayaran. Sebaiknya tinggalkan kapal tanker air itu, jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Orang-orang meraung, dan penindasan yang mereka derita selama beberapa hari terakhir ini meledak dalam sekejap. Tentara bayaran. Ketika orang-orang bersenjata mendengar hal itu, mereka langsung menjadi waspada. Melihat orang-orang di sekitar mereka seperti orang gila, mereka segera mengangkat senjata dan menarik pelatuknya. Papa. Begitu suara tembakan terdengar, orang-orang ketakutan dan segera mundur. Komandan Arsa, mereka menembak, segera tangani mereka. Orang-orang sangat rendah hati dan memberi jalan bagi Arsa dan rombongan untuk lewat. Ketika orang-orang bersenjata itu melihat tentara bayaran bersenjata lengkap di seberang, mereka segera mengarahkan senjatanya ke arah mereka dan berteriak, siapa kamu? Arsa awalnya ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, namun sebelum dia bisa, dia terekspos di depan musuh dan hanya bisa tersenyum datar. Hehehe, kamu bahkan tidak mengenalku. Biar ku beritahu, aku adalah pemimpin Orion Mercenary Group yang terkenal, Arsa. Arsa memegangi dadanya dan berteriak penuh wibawa, ia tak mau dipermalukan di depan orang-orang yang tertipu itu. Orion Mercenary Group. Pernahkah kamu mendengarnya? Tidak, bagaimana denganmu? Aku juga. Ketiga pria bersenjata itu saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang kelompok tentara bayaran Orion sama sekali. Arsa telah membual tentang kelompok tentara bayaran Orion di depan orang-orang, dan semua orang mengetahuinya. Dia bisa menakuti musuh hingga kencing hanya dengan menyebutkan nama mereka, tapi reaksi ketiga orang itu membuatnya malu. Pergi. Arsa melambaikan tangannya, dan Wu Jinseng adalah orang pertama yang bergegas. Jangan bergerak. Wu Jinseng mengarahkan senjatanya ke ketiga pria itu dan berteriak. Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres.
Apakah kamu bodoh? Lian, yang bersembunyi di tengah kerumunan, tidak bisa berkata-kata. Untungnya, musuh tidak menembak, jika tidak, Wu Jinseng akan pergi menemui Raja Neraka. Kapten, kenapa kamu tidak datang? Wu Jinseng berbalik dan bertanya. Pertanyaan ini membuat Arsa semakin malu. Dia tidak pernah terpikir untuk benar-benar naik. Sudah berakhir sekarang. Jawab Arsa, namun tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Dia hanya berteriak pada yang lain, bangun, cepat bangun. Kecuali Wu Jinseng, semua orang sudah lama mengikuti Arsa, dan tidak ada yang berani naik. Meski Arsa menendang pantat mereka dengan keras, mereka tetap berdiri. Orang-orang di sekitar sepertinya menyaksikan kesenangan itu, mata mereka tertuju pada tiga pria bersenjata, Wu Jinseng dan kelompok tentara bayaran Orion dari waktu ke waktu. Kapten, kita punya 10 orang dan 10 senjata, dan mereka hanya punya 3 orang dan 3 senjata. Mereka jelas bukan tandingan kita. Lian tidak bisa berkata-kata lagi. Perang bukan tentang menghitung, perang itu sesederhana mengalahkan jumlah orang dan memiliki lebih banyak senjata dan lebih sedikit senjata. Tapi kata-kata ini berdampak pada orang-orang di Orion Mercenary Group. Ya, kami memiliki 10 orang dengan 10 senjata, dan mereka hanya memiliki 3 orang dengan 3 senjata. Jumlah orang yang sedikit dan senjata yang sedikit, juga menjadi alasan mengapa musuh tidak berani menembak dengan mudah. Kita banyak sekali, apa yang kamu takutkan? Ayo, desak Alpha. Tentara bayaran Orion lalu berjalan. Orang-orang Stephen sangat ketakutan. Melihat ini, mereka buru-buru berteriak, kami adalah orang-orang Stephen, apakah kamu tidak takut? Mendengar nama Stephen, Alpha memang ketakutan dan hatinya bergetar, namun ia memberanikan diri untuk berteriak, saya tidak peduli apakah Anda Stephen atau Steeldog, saya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion yang terkenal. Sekarang saya memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk meninggalkan tangki air agar saya bisa keluar. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga membunuh anjing itu Stephen. Sombong, sangat sombong. Alpha dan kelompok tentara bayaran Orionnya memiliki sedikit kemampuan bertarung, tetapi akting mereka benar-benar terbaik. Terutama Alpha, saat berbicara, dia akan mengarahkan pistol ke mereka bertiga dari waktu ke waktu, seolah-olah dia akan menembak dan membunuh kapan saja. Lian sedang menunggu saat ini dan menarik pelatuknya ketika pistol Alpha mengarah ke salah satu kepala mereka. Bersambung.